Ketika cinta yang kau percayai berubah menjadi pengkhianatan, satu keputusan bisa menghancurkan segalanya, atau membebaskanmu untuk selamanya. Aku, Puji Rahayu, adalah seorang wanita biasa di usia pertengahan 30-an. Aku lahir dan besar di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, tempat aku belajar nilai-nilai sederhana tentang hidup. Setelah menikah dengan Arman, hidupku berubah drastis. Kami pindah ke Jakarta, kota besar yang selalu ramai dan tak pernah tidur. Di sini, segalanya terasa lebih cepat, lebih modern, tetapi juga lebih dingin. Arman, suamiku, adalah pria yang dulu kujadikan panutan. Dia tampan, cerdas, dan mandiri. Saat pertama kali bertemu, dia adalah sosok yang memancarkan aura ketenangan. Kami menikah 5 tahun lalu, dan sejak itu, dia menjadi tulang punggung keluarga kami. Aku bekerja paruh waktu sebagai editor lepas sementara Arman bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Meski begitu, aku selalu merasa bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi apapun. Namun, beberapa bulan terakhir ini, ada sesuatu yang tidak beres. Aku mulai merasakan jarak antara kami. Bukan hanya jarak fisik, melainkan juga jarak emosional. Arman semakin jarang berbicara padaku. Ketika aku mencoba mendekatinya, dia tampak seperti orang asing, dingin dan terburu-buru. Dia sering pulang larut malam, kadang-kadang bahkan tidak memberi kabar. Alasannya selalu sama, tekanan pekerjaan. Namun, hati kecilku mulai memberontak. Ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Pada awalnya, aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa aku hanya berlebihan. Mungkin aku terlalu sensitif karena terlalu banyak membaca novel tentang perselingkuhan. Tapi satu pagi, saat aku sedang membersihkan meja kerjanya, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Di bawah tumpukan dokumen, ada slip transfer bank yang mencurigakan. Nominalnya sangat besar, terlalu besar untuk pengeluaran rumah tangga biasa. Dan tujuan transfernya? Sebuah negara di Asia Tenggara yang belum pernah kami kunjungi. Aku menatap slip itu dengan tangan gemetar. Pikiran-pikiran buruk mulai muncul. Apakah Arman terlibat dalam sesuatu yang ilegal? Atau apakah dia menggunakan uang itu untuk wanita lain? Aku mencoba menanyakan hal ini pada Arman malam itu juga. Dia baru saja pulang dari kantor, wajahnya terlihat lelah. Aku menyodorkan slip transfer tersebut ke hadapannya dan berkata dengan nada tenang, Arman, bisakah kamu jelaskan ini? Dia menatapku sejenak, kemudian mengambil slip itu. Wajahnya berubah tegang. Ini bukan urusanmu, Puji, katanya dingin. Aku sudah bilang, ini semua untuk pekerjaan. Untuk pekerjaan? Ke luar negeri? Aku mencoba menahan suaraku agar tidak bergetar. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Apa gunanya memberitahumu? Kamu pasti cuma akan khawatir dan ribut seperti biasa, jawabnya dengan nada kesal. Hatiku terasa seperti ditusuk-tusuk. Aku ingin menangis, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah di depannya. Kalau memang ini soal pekerjaan, kenapa kamu tidak sekalian ajak aku? Kenapa kamu harus menyembunyikannya dariku? Arman tidak menjawab. Dia hanya meletakkan slip itu di atas meja, lalu beranjak ke kamar tanpa sepatah kata lagi. Aku tertegun di ruang tamu, merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku meminta bantuan Sarul, sahabat lamaku sejak kuliah. Dia adalah pria yang selalu bisa kupercaya. Sarul tidak hanya pintar dalam teknologi, tetapi juga memiliki insting yang tajam. Aku menceritakan semuanya padanya, termasuk slip transfer itu. Sarul mendengarkanku dengan penuh perhatian. Puji, katanya setelah aku selesai bicara, kamu harus hati-hati. Jangan buru-buru membuat kesimpulan. Tapi kalau kamu benar-benar curiga, kita bisa cari tahu lebih lanjut. Dengan bantuannya, aku mulai mencari informasi tentang aktivitas Arman. Kami melacak riwayat panggilan teleponnya dan menemukan bahwa dia sering menghubungi nomor internasional. Kami juga menemukan tiket pesawat atas namanya menuju negara yang tertera di slip transfer itu. Semua bukti ini membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Namun, meskipun fakta-fakta itu mengarah pada kecurigaan, aku masih merasa ragu. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika semua ini hanyalah kesalahpahaman? Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku harus mengetahui kebenarannya, apapun risikonya. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, memandangi wajah Arman yang tertidur. Dia tampak damai, seolah tidak ada beban di pikirannya. Hatiku terasa kosong, campur antara amarah, kecewa, dan rasa takut. Aku tahu, ini baru permulaan.
Apapun yang akan terjadi, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, setelah menemukan tiket pesawat atas nama Arman menuju negara asing tersebut, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Apakah dia benar-benar pergi untuk urusan pekerjaan? Atau apakah ada wanita lain di sana? Keesokan paginya, aku memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Sarul, sahabatku, sudah menyarankan agar aku berhati-hati sebelum membuat kesimpulan. Tapi bagaimana mungkin aku bisa tenang ketika semua bukti menunjukkan bahwa suamiku menyembunyikan sesuatu dariku? Aku harus tahu kebenarannya. Sarul membantuku melacak aktivitas media sosial Arman. Awalnya, aku ragu apakah ini hal yang benar untuk dilakukan. Bukankah ini melanggar privasi suamiku? Tapi dalam hati, aku berkata pada diri sendiri bahwa ini bukan soal privasi lagi. Ini soal kepercayaan, dan Arman sudah melanggarnya terlebih dahulu. Setelah beberapa jam penyelidikan, Sarul berhasil menemukan akun Instagram Meilani, seorang wanita cantik yang tampak seperti model atau influencer. Dia tinggal di Singapura, dan dari foto-fotonya, aku bisa melihat bahwa mereka berdua sering bersama. Ada foto Arman dengan latar belakang Marina Bay Sands, ada juga foto mereka berdua di sebuah restoran mewah. Di salah satu unggahannya, Meilani menulis, "Terima kasih sudah datang ke Singapura, sayang. Semoga kita bisa bertemu lagi segera." Jantungku rasanya hancur menjadi serpihan kecil. Aku menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Arman, suamiku, selingkuh? Bagaimana mungkin? Selama ini, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku mendukungnya dalam segala hal, mengurus rumah tangga, dan bahkan rela menunda karir demi keluarga kami. Lalu kenapa dia melakukan ini padaku? Aku mencoba menahan air mataku, tapi semuanya sia-sia. Aku menangis terseduh-seduh di sofa ruang tamu, sementara Sarul hanya bisa diam di sampingku. "Puji," katanya pelan, "kamu harus kuat. Kita can carry tahu lebih banyak." Tapi apa gunanya mencari tahu lebih banyak jika kenyataan sudah begitu menyakitkan? Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini, aku percaya sepenuhnya pada Arman, tanpa sedikit pun curiga. Dan sekarang, kepercayaan itu telah dihancurkan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk konfrontasi langsung dengan Arman. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian ini. Malam itu, ketika dia pulang dari kantor, aku sudah menyiapkan semua bukti di meja makan. Slip transfer bank, tiket pesawat, dan tangkapan layar foto-foto Meilani di media sosial. Aku duduk di kursi, menunggunya dengan hati berdebar-debar. Arman masuk ke rumah, wajahnya lelah seperti biasa. Ketika dia melihat bukti-bukti itu tersebar di meja, dia langsung menegang. "Apa ini?" tanyanya dingin. Aku yang harus bertanya, "Arman," balasku dengan suara gemetar. "Kenapa kamu menyembunyikan semua ini dariku?" Dia menghela napas panjang, lalu duduk di kursi di seberangku. Untuk beberapa saat, dia hanya diam, menatap bukti-bukti itu tanpa ekspresi. Aku mulai gugup. Apakah dia akan mengakui semuanya? Atau malah membantahnya? Akhirnya, dia angkat bicara. "Puji, aku tidak ingin kamu khawatir. Itu sebabnya aku tidak memberitahumu." "Khawatir tentang apa?" "Tentang fakta bahwa kamu selingkuh dengan wanita lain di Singapura," ledakku, tak bisa lagi menahan amarahku. "Kamu pikir aku bodoh, ya? Kamu pikir aku tidak akan tahu kalau kamu menggunakan uang kita untuk membiayai hubunganmu dengan dia?" Arman menundukkan kepala, tidak menjawab. Sikap diamnya adalah pengakuan tersendiri. Aku merasa seperti disambar petir. Semua harapanku tentang pernikahan kami hancur berkeping-keping. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata. "Kenapa, Arman? Kenapa kamu melakukan ini?" Dia akhirnya menatapku, matanya tampak kosong. Aku tidak tahu. Segalanya terasa begitu berat akhir-akhir ini. Pekerjaan, tekanan hidup, dan Meilani. Dia membuatku merasa nyaman. "Nyaman? Jadi, aku tidak cukup membuatmu nyaman?" tanyaku dengan nada getir. "Bukan begitu, Puji," katanya cepat. Aku hanya bingung." "Bingung?" Aku tertawa sinis. "Apa kamu pikir perselingkuhanmu ini hanya masalah kebingungan? Kamu sudah melanggar janjimu padaku, Arman. Kamu sudah menghancurkan segalanya." Arman tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya diam, menundukkan kepala seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Hatiku terasa kosong. Aku tidak tahu harus merasa marah, kecewa, atau malah kasihan padanya. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak tidur di kamar yang sama dengannya. Aku mengambil selimut dan bantal,
lalu tidur di sofa ruang tamu. Ketika aku berbaring, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Hidupku yang dulu damai dan penuh cinta kini berubah menjadi ladang reruntuhan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya, namun, satu hal yang pasti, aku tidak bisa membiarkan Arman lolos begitu saja. Aku harus mengambil tindakan. Bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk mendapatkan keadilan bagi diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan hidupku tanpa konsekuensi. Esok paginya, aku bangun dengan tekad baru. Aku akan mencari tahu segala sesuatu tentang Arman dan Meilani. Aku akan mengumpulkan semua bukti yang bisa kugunakan untuk melawan mereka. Aku tidak peduli apapun risikonya. Aku harus. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup dalam badai. Setelah konfrontasi dengan Arman, aku tidak bisa lagi memandangnya dengan cara yang sama. Setiap kali dia berbicara padaku, suaranya terdengar asing di telingaku. Aku mencoba menjaga jarak dengannya, tetapi sulit rasanya untuk menghindari pertemuan di rumah ini. Rumah yang dulunya penuh kehangatan, kini terasa dingin dan kosong. Aku tahu bahwa aku tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Aku membutuhkan dukungan seseorang, dan satu-satunya orang yang bisa kupercaya adalah Sarul. Dia selalu ada untukku, mendengarkan keluhan-keluhanku tanpa menghakimi. Kali ini, aku memutuskan untuk membahas masalah ini dengan ibu mertuaku, Bu Farma. Dia adalah ibu Arman, dan meskipun hubungan kami tidak pernah benar-benar dekat, aku berharap dia akan memihakku sebagai menantunya. Bagaimanapun juga, perselingkuhan Arman bukan hanya pengkhianatan terhadap diriku, tetapi juga terhadap keluarganya. Aku menghubungi Bu Fatimah melalui telepon dan mengundangnya untuk datang ke rumah. Dia setuju, dan beberapa jam kemudian, dia sudah duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak khawatir. Ada apa, Puji? Kenapa kamu terlihat begitu cemas? Tanyanya. Aku menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Aku menjelaskan semuanya, slip transfer, bank, tiket pesawat, foto-foto Meilani, bahkan konfrontasi malam itu dengan Arman. Aku berharap Bu Fatimah akan marah pada putranya dan mendukungku. Namun, reaksinya justru membuatku terkejut. Bu Fatimah diam sejenak setelah aku selesai bicara. Lalu, dia berkata dengan nada tenang, Puji, aku tahu ini pasti sangat menyakitkan bagimu. Tapi, apakah kamu yakin tentang semua ini? Apa maksud ibu? Tanyaku, bingung. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak salah paham, katanya, matanya menghindar dariku. Arman adalah anakku. Aku tahu dia tidak sempurna, tapi dia juga bukan orang yang akan melakukan hal seperti ini tanpa alasan. Aku merasa seperti dipukul. Pada besar. Apakah Bu Fatimah benar-benar membela Arman? Aku mencoba menjelaskan sekali lagi, kali ini lebih keras. Bu, aku punya bukti. Semua ini nyata. Arman selingkuh, dan dia menggunakan uang kita untuk membiayai hubungannya dengan wanita lain. Bu Fatimah menghela napas panjang. Puji, aku tahu ini sulit. Tapi kamu harus memikirkan dampaknya jika kamu memperkeruh situasi ini. Keluarga kita sudah kakap terpukul oleh masalah-masalah lain. Jangan tambah lagi beban ini. Dampaknya? Aku hampir berteriak. Bagaimana dengan dampaknya padaku, Bu? Apakah ibu pikir aku bisa hidup seperti biasa setelah mengetahui bahwa suamiku selingkuh? Apakah ibu pikir aku bisa melupakan semua ini demi keluarga? Bu Fatimah menatapku dengan mata dingin. Kamu tahu kenapa aku tidak pernah benar-benar dekat denganmu, Puji? Karena dari awal, aku tidak yakin kamu cocok untuk Arman. Kamu terlalu sederhana. Terlalu polos. Arman butuh seseorang yang bisa mengimbanginya, seseorang yang lebih modern. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk hatiku seperti pisau. Selama ini, aku tahu bahwa Bu Fatimah tidak pernah sepenuhnya menerima keberadaanku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengatakannya langsung seperti ini, terutama di saat aku sedang terluka. Jadi, ibu tahu tentang perselingkuhan Arman? Tanyaku pelan, dia ragu sejenak, lalu mengangguk. Ya, aku tahu. Dan aku memilih untuk tidak mengatakan apa-apa karena aku pikir ini hanya fase. Arman akan kembali padamu, Puji. Kamu hanya perlu bersabar. Bersabar? Aku tertawa sinis. Ibu memintaku untuk bersabar sementara suamiku tidur dengan wanita lain? Sementara dia menggunakan uang kita untuk membiayai hubungannya dengan dia. Bu Fatimah bangkit dari kursinya, wajahnya tampak tegang. Puji, kamu harus memikirkan baik-baik. Jika kamu mempermalukan Arman, kamu juga mempermalukan keluarga ini. Apakah kamu siap menanggung akibatnya? Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Aku hanya menatapnya dengan perasaan campur aduk, amarah, kecewa, dan rasa dikhianati. Ternyata, bukan hanya Arman yang telah menghancurkan kepercayaanku. Ibu mertuaku juga ikut bermain dalam drama ini, membela putranya tanpa memedulikan perasaanku. Setelah Bu Fatimah pergi, aku duduk di sofa ruang tamu, merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Hatiku terasa kosong. Aku merasa dikhianati 2 kali, oleh suamiku dan oleh mertuaku. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu tega padaku? Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar yang lebih mengejutkan. Arman memberitahuku bahwa dia akan pergi ke Singapura lagi untuk urusan pekerjaan. Dan kali ini, Bu Fatimah ikut pergi bersamanya. Aku tidak bisa percaya mereka meninggalkanku sendirian di rumah, seolah-olah aku tidak penting lagi bagi mereka. Aku merasa marah, tapi lebih dari itu, aku merasa kesepian. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di rumah ini. Hidupku terasa seperti reruntuhan yang tak bisa diperbaiki lagi. Namun, di tengah kehancuran ini, satu tekad mulai tumbuh dalam diriku. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku harus mengambil kendali atas hidupku, meskipun itu berarti aku harus bertindak lebih keras dari yang pernah kulakukan sebelumnya. Malam itu, aku duduk di depan laptop, membuka folder yang berisi semua bukti tentang perselingkuhan Arman. Aku memutuskan untuk tidak menyerah. Aku akan mencari tahu segala sesuatu tentang Meilani, tentang bisnis ilegal Arman, dan tentang apapun yang bisa kugunakan untuk melawan mereka. Aku tidak peduli apapun risikonya. Aku harus melakukannya. Malam itu, setelah mengetahui bahwa Arman dan Bu Fatimah pergi ke Singapura bersama-sama, aku merasa seperti ditinggalkan di medan perang tanpa senjata. Rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan percakapan kini terasa seperti gua kosong yang dingin. Aku duduk di depan laptop, memandangi folder yang berisi semua bukti tentang perselingkuhan Arman. Slip transfer bank, tiket pesawat, tangkapan layar foto-foto Meilani, semuanya ada di sana. Tapi aku tahu, ini belum cukup. Aku butuh lebih banyak informasi yang bisa benar-benar menjatuhkan Arman. Aku menghubungi Sarul lagi. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini. Sarul, kataku ketika dia mengangkat telepon, aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki lebih dalam. Apa yang kamu ingin cari tahu? Tanyanya. Semua tentang Meilani, jawabku dengan nada tegas. Dan juga tentang bisnis Arman. Aku yakin ada sesuatu yang ilegal di balik semua ini. Sarul diam sejenak, lalu berkata, baiklah, aku akan bantu. Tapi, hari-hari, Puji, semakin dalam kita masuk, semakin besar risikonya. Aku tidak peduli dengan risiko. Aku hanya ingin keadilan. Aku tidak akan membiarkan Arman dan Meilani hidup bahagia di atas penderitaanku. Aku harus menghancurkan mereka, meskipun itu berarti aku harus mengorbankan segalanya. Beberapa hari kemudian, Sarul berhasil menemukan informasi penting tentang Meilani. Ternyata, wanita itu bukan sekadar teman lama Arman atau pengusaha biasa. Dia adalah seorang pemilik perusahaan kecil yang sedang terlilit utang besar. Meilani menggunakan hubungan dengan Arman untuk mendapatkan akses ke uang dan jaringan bisnisnya. Bahkan, ada indikasi bahwa Arman telah membantu Meilani melakukan transaksi ilegal melalui perusahaan tempatnya bekerja. Inilah yang kita butuhkan, kataku pada Sarul ketika dia memberitahuku temuan itu. Kita bisa gunakan ini untuk menjatuhkan Arman. Tapi kita harus hati-hati, katanya. Jika kita salah langkah, kita bisa terseret masalah hukum juga. Aku mengangguk. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku sudah siap. Aku memutuskan untuk mulai dari hal yang paling mudah, memblokir akses Arman ke rekening keluarga kami. Aku tahu dia pasti masih menggunakan uang itu untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama Meilani. Jadi, aku pergi ke bank keesokan paginya, membawa semua dokumen yang diperlukan. Prosesnya tidak mudah. Aku harus menunjukkan bukti bahwa Arman telah menyalahgunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Petugas bank tampak ragu-ragu pada awalnya, tetapi setelah aku menunjukkan slip transfer dan dokumen lainnya, mereka akhirnya setuju untuk memblokir rekening tersebut. Aku merasa lega, meskipun ini baru permulaan, namun, plot twist terjadi beberapa hari kemudian. Saat aku sedang menyortir dokumen-dokumen lama di ruang kerja Arman, aku menemukan sebuah map tebal yang disembunyikan di bagian belakang lemari. Ketika aku membukanya, jantungku berdegup kencang. Di dalamnya ada dokumen-dokumen rahasia yang menunjukkan bahwa Arman terlibat dalam skandal korupsi besar-besaran di perusahaan tempatnya bekerja. Dokumen-dokumen itu mencatat transaksi ilegal yang dilakukan oleh Arman, termasuk penggelapan dana perusahaan untuk keuntungan pribadi.
aku tidak bisa mempercayai mataku. Bagaimana mungkin Arman bisa melakukan hal sejahat ini? Apakah selama ini dia hanya memanfaatkanku sebagai tameng untuk menutupi kejahatannya? Pikiran-pikiran itu membuatku semakin marah. Tapi di sisi lain, aku juga merasa lega. Akhirnya, aku punya senjata ampuh untuk menjatuhkan Arman. Aku langsung menghubungi Sarul. Aku menemukan sesuatu yang besar, kataku padanya. Arman terlibat dalam skandal korupsi di perusahaannya. Ini bisa menghancurkannya. Sarul terdiam sejenak, lalu berkata, ini senjata yang sangat kuat, Puji. Tapi ingat, jika kamu menggunakan ini, tidak ada jalan kembali. Kamu siap? Aku menarik napas panjang. Aku siap, jawabku dengan nada mantap. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Setelah berdiskusi dengan Sarul, aku memutuskan untuk membocorkan dokumen-dokumen itu kepada media. Aku tahu ini adalah langkah yang berisiko, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku ingin dunia tahu siapa Arman sebenarnya, pria yang selama ini kulihat sebagai suamiku ternyata adalah penipu dan koruptor. Aku memilih salah satu media online yang terkenal karena investigasi mendalamnya. Aku mengirimkan dokumen-dokumen itu secara anonim, lengkap dengan penjelasan tentang transaksi ilegal yang dilakukan oleh Arman. Beberapa hari kemudian, berita itu muncul di berbagai situs berita. Judul-judul besar seperti, skandal korupsi di perusahaan multinasional terungkap, dan, manajer senior diduga gelapkan dana perusahaan, menjadi viral di media sosial. Aku duduk di depan laptop, membaca artikel-artikel itu dengan perasaan campur. Adak. Di satu sisi, aku merasa puas karena kebenaran akhirnya terungkap. Tapi di sisi lain, aku juga merasa sedih karena pernikahanku telah hancur sepenuhnya. Aku tidak bisa lagi kembali ke masa lalu, ke masa ketika aku masih percaya pada Arman, namun, aku tahu bahwa ini baru permulaan. Skandal korupsi ini pasti akan menyeret Arman ke pengadilan. Dan aku akan memastikan bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi perbuatannya. Malam itu, aku tidur dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa memiliki kendali atas hidupku. Meskipun perjalanan ini masih panjang, aku tahu bahwa aku sedang berada di jalan yang benar. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup dalam pusaran badai. Setelah dokumen korupsi Arman bocor ke media, dunia seolah runtuh di atas kepalanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa langkah yang aku ambil akan memicu reaksi sebesar ini. Berita tentang skandal korupsi itu menyebar dengan cepat, menghancurkan reputasi Arman dalam waktu singkat. Artikel-artikel di media online membahas secara rinci bagaimana dia menggunakan posisinya untuk melakukan transaksi ilegal demi keuntungan pribadi dan mendanai gaya hidup mewahnya bersama Meilani. Aku duduk di ruang tamu, memandangi layar ponselku yang terus-menerus berdering. Ada banyak panggilan masuk dari nomor tak dikenal, beberapa dari wartawan, beberapa lainnya dari orang-orang yang ingin tahu lebih banyak tentang kasus ini. Aku memilih untuk tidak menjawab satupun dari mereka. Aku tidak ingin menjadi sorotan publik. Ini bukan tentang popularitas atau balas dendam publik. Ini tentang keadilan bagi diriku sendiri. Namun, meskipun aku berusaha menjaga jarak, efek dari keputusanku mulai terasa di mana-mana. Teman-teman dekat Arman mulai menjauh darinya, bahkan beberapa kolega di kantor juga mulai menghindarinya. Pihak perusahaan tempat Arman bekerja dengan cepat mengeluarkan pernyataan resmi, menyatakan bahwa mereka sedang melakukan investigasi internal dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang. Aku tahu, karir Arman sudah hancur. Tapi itu belum cukup. Di tengah semua ini, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang Meilani. Aku merasa ada sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya tentang wanita itu. Sarul, sahabatku yang selalu Sisha membantu, setuju untuk melanjutkan penyelidikan bersamaku. Kami mulai mencari informasi tambahan tentang latar belakang Meilani, termasuk riwayat bisnisnya dan hubungannya dengan Arman. Beberapa hari kemudian, Sarul memberiku kabar yang mengejutkan. Puji, katanya saat kami bertemu di kedai kopi dekat rumahku, ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang Meilani. Apa? Tanyaku, penasaran. Meilani ternyata memiliki utang besar kepada beberapa lintah darat internasional, katanya pelan. Dia menggunakan hubungannya dengan Arman untuk mendapatkan uang dan melunasi utangnya. Dan, ada indikasi bahwa dia juga terlibat dalam pencucian uang. Aku tertegun. Jadi, Meilani bukan hanya wanita yang manfaatkan Arman untuk mendanai gaya hidupnya. Dia adalah bagian dari jaringan kriminal yang lebih besar. Aku merasa ngeri membayangkan betapa dalamnya Arman terjerat dalam dunia hitam ini. Bagaimana mungkin dia bisa begitu bodoh? Atau mungkin
Dia memang tahu apa yang dilakukannya dan sengaja melibatkan diri dalam hal-hal ilegal ini. Puji, kita harus hati-hati, kata Sarul, membuyarkan lamunanku. Jika Meilani benar-benar terlibat dalam pencucian uang, maka kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang sangat berbahaya. Aku menggenggak, meskipun harta kedai Penyahayamara. Aku tidak peduli lagi dengan risiko. Aku sudah sampai sejauh ini, dan aku tidak akan berhenti sebelum semuanya terungkap. Aku memutuskan untuk melaporkan temuan baru ini kepada pihak berwajib. Aku yakin bahwa jika Meilani terseret dalam kasus ini, Arman juga tidak akan bisa lepas dari jerat hukum. Namun, tantangan terbesar datang dari keluarga Arman, terutama Bu Fatimah. Beberapa hari setelah berita skandal korupsi itu viral, Bu Fatimah menghubungiku. Suaranya terdengar dingin dan marah di telepon. Puji, apa yang kamu lakukan, bentaknya. Kamu pikir ini akan membuatmu bahagia? Kamu sudah mempermalukan keluarga ini. Aku mencoba tetap tenang. Bu, aku tidak melakukan ini untuk mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin keadilan. Apa yang Arman lakukan adalah salah, dan dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Caroline, keadilan macam apa yang kamu cari dengan menghancurkan hidup putraku? Balasnya dengan nada tinggi. Kamu tidak tahu apa tentang tekanan yang dihadapi Arman. Kamu hanya istri yang egois dan tidak mau mengerti. Aku merasa panas mendengar kata-katanya. Egois? Ibu pikir aku egois karena ingin kebenaran. Terungkap? Arman sudah menghancurkan hidupku, Bu. Dan ibu tahu itu. Tapi ibu memilih untuk membela dia tanpa memedulikan perasaanku. Sekarang, biarkan aku menjalani hidupku dengan caraku sendiri. Bu Fatimah terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada dingin, kalau begitu, jangan harap aku akan membantumu lagi. Kamu sudah memilih jalur ini, Puji. Kamu harus siap menanggung akibatnya. Setelah percakapan itu, aku merasa lebih lega. Aku tidak lagi merasa bersalah karena telah mengambil langkah ini. Aku tahu bahwa aku sedang berada di jalan yang benar. Meskipun itu berarti aku harus menghadapi konsekuensi yang berat, beberapa minggu kemudian, pihak berwajib mulai bertindak. Arman ditangkap oleh kepolisian karena keterlibatannya dalam skandal korupsi tersebut. Meilani juga ikut terseret dalam kasus ini karena keterlibatannya dalam pencucian uang. Aku tidak pernah melihat Arman lagi setelah penangkapannya. Dia hilang dari kehidupanku, seperti bayangan yang lenyap begitu saja, namun, meskipun keadilan mulai terlihat, aku masih merasa kosong. Rumah yang dulunya penuh dengan kenangan kini terasa seperti museum yang mati. Aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku harus membangun hidup baru, meskipun itu membutuhkan waktu. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, memandangi foto-foto pernikahanku dengan Arman. Aku menghela napas panjang, lalu meletakkannya kembali ke dalam kotak. Aku tidak akan melupakan semua ini, tapi aku juga tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkanku. Aku memutuskan untuk fokus pada masa depan. Dengan bantuan Sarul, aku mulai merencanakan langkah-langkah untuk membangun hidup baru. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tapi aku siap untuk menghadapinya. Beberapa bulan telah berlalu sejak penangkapan Arman dan Meilani. Berita tentang skandal korupsi itu masih menjadi bahan pembicaraan di media, tapi perlahan-lahan, sorotan publik mulai mereda. Aku tidak lagi membuka berita-berita itu. Aku sudah cukup tahu apa yang terjadi pada mereka, dan aku tidak ingin membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting lagi bagiku. Arman akhirnya didakwa atas berbagai tuduhan, termasuk penggelapan dana perusahaan, pencucian uang, dan pelanggaran etika bisnis. Meilani juga menghadapi hukuman serupa karena keterlibatannya dalam jaringan ilegal. Mereka berdua dipenjara, dan aset-aset mereka disita oleh pihak berwenang. Aku mendengar kabar bahwa Bu Fatimah mencoba mati-matian untuk membela putranya, tetapi semua upayanya sia-sia. Keluarga Arman yang dulunya dihormati kini menjadi bahan olok-olok di masyarakat. Namun, meskipun keadilan telah ditegakkan, aku tidak bisa sepenuhnya merasa lega. Hidupku selama ini telah diwarnai oleh trauma dan rasa sakit yang mendalam. Setiap kali aku melihat foto-foto lama atau melewati sudut rumah yang penuh kenangan, hatiku terasa seperti tertusuk jarum. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus bangkit dan memulai hidup baru. Aku mulai dengan membersihkan rumah. Selama ini, aku hanya duduk diam, membiarkan segala sesuatunya terbengkalai. Sekarang, aku ingin mengubah ruang ini menjadi tempat yang lebih cerah, lebih penuh harapan. Aku menjual beberapa barang yang tidak lagi kupakai, perabotan mewah yang dibeli Arman, lukisan-lukisan mahal yang tak pernah kusukai,
bahkan sofa ruang tamu yang selalu terasa dingin. Uang hasil penjualan itu kugunakan untuk membeli furnitur sederhana yang lebih nyaman untukku. Sarul, sahabat setiaku, selalu ada di sisiku selama proses ini. Dia membantu tanpa banyak bicara, mendengarkanku ketika aku butuh curhat, dan memberi saran ketika aku kebingungan. Suatu hari, saat kami sedang duduk di kedai kopi dekat rumah, dia berkata, "Puji, kamu sudah melalui banyak hal. Tapi sekarang, saatnya kamu fokus pada dirimu sendiri." Aku tersenyum tipis. "Aku tahu, Cheryl. Tapi, bagaimana caranya?" "Mulailah dari hal kecil," katanya. "Misalnya, apa yang selalu kamu impikan untuk dilakukan? Apa yang membuatmu bahagia?" Pertanyaan itu membuatku berpikir. Selama bertahun-tahun, aku selalu menempatkan kebahagiaan Arman di atas kebahagiaanku sendiri. Aku bekerja paruh waktu sebagai editor lepas, tapi aku tidak pernah benar-benar mengejar karierku sepenuhnya karena merasa harus mendukung Arman. Sekarang, aku punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar-benar kuinginkan. Aku memutuskan untuk membuka usaha Kessel-Kesselan bersama Cheryl. Kami membuka sebuah kedai kopi bernama Kedai Damai, tempat orang-orang bisa datang untuk menikmati secangkir kopi hangat dan suasana yang tenang. Lokasinya tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk menjadi tempat nongkrong bagi para pekerja kantoran, mahasiswa, dan siapa saja yang ingin melepas penat. Proses membuka kedai ini adalah salah satu momen paling menyenangkan dalam hidupku. Aku belajar banyak hal baru, mulai dari cara memilih biji kopi yang baik hingga mengatur manajemen keuangan. Sarul membantu dengan teknologi dan desain interior, sementara aku fokus pada operasional sehari-hari. Kami bekerja sama dengan sangat baik, dan secara perlahan, kedai kami mulai dikenal oleh banyak orang. Di hari pertama pembukaan, aku duduk di balik meja kasir, merasa gugup tapi juga antusias. Pelanggan pertama adalah seorang wanita muda yang memesan secangkir latte dan kue coklat buatanku. Ketika dia tersenyum puas setelah mencicipi minumannya, aku merasa seperti mendapatkan penghargaan besar. "Hari itu, kedai kami dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk mencoba menu-menu kami, dan semuanya berjalan lancar. Setelah beberapa minggu beroperasi, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi merasa seperti korban dari keadaan. Aku merasa seperti wanita yang kuat, mandiri, dan mampu mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Trauma masa lalu masih ada, tapi aku belajar untuk tidak membiarkannya menguasai diriku. Aku mulai membaca buku-buku motivasi, mengikuti kelas yoga, dan bahkan mencoba meditasi. Semua itu membantu aku menemukan ketenangan dalam diri. Hubunganku dengan Sarul juga mulai berubah. Selama ini, dia selalu menjadi sahabat yang setia, tapi seiring waktu, aku mulai merasakan ikatan yang lebih dalam dengannya. Kami sering berbicara panjang lebar tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi kami, dan tentang bagaimana kami ingin menjalani hidup ini. Pada suatu malam, setelah kedai tutup, kami duduk di teras sambil menikmati teh hangat. "Puji," kata Cheryl. Tiba-tiba, aku ingin bilang sesuatu. Aku menatapnya, penasaran. "Apa?" Aku menyukaimu," katanya pelan. "Bukan hanya sebagai teman. Aku sudah lama merasa seperti ini, tapi aku tidak pernah berani mengatakannya." Aku terdiam. Hatiku berdebar-debar. Selama ini, aku hanya memandang Sarul sebagai sahabat yang selalu ada di sisiku. Tapi sekarang, aku mulai melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Dia adalah pria yang selalu mendukungku, yang tidak pernah meninggalkanku meskipun aku berada di titik terendah dalam hidupku. "Sarul," kataku akhirnya, "aku juga merasa sama." Dia tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Dalam detik itu, aku merasa seperti menemukan awal baru yang sebenarnya. Bukan hanya dalam hal karir atau finansial, tapi juga dalam hal cinta dan hubungan. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa melupakan masa laluku, tapi aku juga tahu bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan yang baru. Beberapa bulan kemudian, kedai kami semakin ramai. Pelanggan datang dan pergi, membawa senyum dan cerita-cerita mereka masing-masing. Aku merasa seperti telah menemukan panggilan hidupku. Di sela-sela kesibukan, aku sering duduk di pojok kedai, menikmati secangkir kopi sambil memandangi orang-orang yang hilir mudik. Aku merasa damai, seolah semua beban yang selama ini kutanggung akhirnya terangkat. Malam itu, setelah kedai tutup, aku duduk di depan komputer, menulis catatan harian. Aku menulis tentang perjalanan hidupku, tentang semua yang telah kulalui, dan tentang harapan-harapanku untuk masa depan. Aku menutup catatan itu dengan satu kalimat, "Hidup tidak pernah sempurna,
Tapi setiap langkah kecil menuju kebahagiaan adalah kemenangan. Aku tersenyum, lalu mematikan lampu. Esok pagi, aku akan bangun dengan semangat baru, siap untuk menjalani hari-hari yang penuh harapan.